Ya. Si API-nya di Google itu di GitHub itu jangan nanti sampai langsung kuncinya itu ya ada di setting secret nanti contoh apa adanya dulu ya. Oke. Atau menggunakan AI yang lain juga boleh. Kita hari ini pengen tutorial nih ya. Oke. Untuk program Python yang sudah dijalankan, mungkin untuk kelompoknya Mas Radipta ya, sudah berhasil. Oke, jadi bagi yang sudah berhasil nanti seperti ini saya contohkan dulu. Oke, baik. Oke, ini adalah contoh bagi yang sudah berhasil. Kemarin kan kita pengen dapat kunci API-nya dari Google ya. Setelah kita daftar, diikuti prosedurnya akan didapatkan seperti ini. Kemudian setelah itu disesuaikan ya, disesuaikan. Kemudian kemarin kita praktek untuk yang API-nya Safe Browsing Google ya. Ini ya, seperti ini ya. Kemudian ini kemudian sudah dijalan seperti itu ya. Kemarin sudah jalan. Kan di cloud ya. Jadi supaya kita tapi kita tetap bisa menjalankan ada server dan seterusnya di prompt ya. Oke, cara menjalankan kode Python di Streamlit Cloud gitu ya. Oke, seperti ini. Silahkan di prompt ya. Ini ya. Kode Pythonnya langsung di-upload aja di seperti ini. Buat ya, saya prompt seperti ini prompt ya. Oke, sekalian API-nya ya dan seterusnya. Ini caranya bagaimana biar ya di stream ya, kemudian maka perlu kita ubah menjadi berbasis antar muka web ya menggunakan Streamlit. Ya, yang pertama nanti contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini contoh yang sudah saya unggah di Streamlit Cloud. Jadi tampilan menjadi Binus Co-id ya. Ya, seperti ini ya. Ya, apakah aman atau tidak kita nah, seperti ini ya. Jadi kan ini sudah berhasil kan? Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu mempunyai resource Python atau server ya. Kita upload di Google Cloud-nya si Streamlit ini. Begitu juga yang lain. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan running Python-nya di sini.
Ya, seperti itu ya. Oke, langkahnya seperti apa? Langkahnya kita ikuti di Copilot aja. Oke, yang pertama adalah berarti menambahkan ini ya. Jadi menambahkan import ditambahkan, kita yang sebelumnya menyediakan modulnya cuma request saja login, kemudian kode Python ya. Kemudian ditambah juga yang ini ya, diikuti aja ini, atau kalau mau itu di copy aja ya, ada tambahan ini Streamlit untuk diunggah dijalankan di cloud. Kemudian yang kedua kita harus membuat file requirement text ini. Ya, jadi di sini kita bisa tambahkan kode seperti ini. Jadi modul Streamlit sama request yang digunakan di kode Python kita. Ya. Ini kita salin ya, atau kita pakai editor, kemudian kita tambahkan ya. Kita tambahkan menjadi requirement text. Dan ini jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi kita punya dua file ini berarti kan. Yang pertama adalah Streamlit audit situs ya, kalau punya saya ya. Yang isinya seperti ini. Ini ada import Streamlit, tambahnya ini sama ini ya. Ya. Kemudian yang kedua buat file requirement txt ini. Ini ya, ini lokal ya. Oke, seperti itu. Oke, ini dibuat. Kemudian selanjutnya kita ikut aja ya. Selanjutnya kita harus punya user akun di GitHub ya. Kalau yang belum punya silahkan daftar saja di GitHub ya. Di GitHub kita harus daftar dulu. Kalau mau tutorialnya ketikkan aja ya di sini. Cara membuat acara upload di GitHub gitu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian yang keempat nanti baru bisa dijalankan di StreamCloud. Ya. Nanti juga daftar dulu. Oke gitu ya. Oke, yang pertama apakah di kelas ini sudah punya akun GitHub semua ini? Di mahasiswa ini yang ikut ini. Sudah punya belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh sudah semua ya. Oke, berarti kalau sudah semua tinggal diupload aja ya. Tinggal diupload di GitHub. Ya, kalau yang belum punya bisa diikuti. Oke, ini ya. Jadi ketikkan aja. Oke, masuk GitHub dulu ya. Oke seperti itu. Oke seperti ini. Di sini bisa diikuti. Oke ya. Kemudian bagi yang belum ini ya, bagi yang belum bisa ditambahkan ya, tambahkan reponya, nama dari reponya ya, pokoknya seperti ini ya. Ini diklik aja. Oke, di sini ditambahkan nama reponya ya. Pokoknya di sini cek keamanan situs ya. Kemudian deskripsinya silahkan ya. Ya, kemudian visibility-nya dipilih public ya. Kemudian add readme-nya di on kan. Gitu ya. Ya, kemudian di create repo-nya. Create repo. Kemudian setelah berhasil ya kan seperti ini ya. Kalau punya saya sudah saya create seperti ini. Oke, jadi tinggal upload saja ya, tinggal upload. Ini kan kalau yang belum nanti diupload di sini. Silahkan upload file ini. Jadi upload file yang dua tadi di sini tadi. Ini ya. Ini diupload aja dua-duanya. Ini ya, diupload. Kemudian di open ya. Kemudian sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil berarti sudah ini. Oke, sudah ada dua ini. Oke, setelah berhasil berarti kita ke tahap
Berikutnya, kata berikutnya di sini ya. Jadi kita jalankan Streamlit Cloud dulu. Jadi ini ya. Ini diklik aja, buka situsnya streamlit.io.cloud ya ini ya. Oke, kemudian setelah itu nanti kalau halaman pas pertama dipilih yang free ya, dipilih yang free. Nanti kalian di sini kalau belum punya, bagi yang belum punya nanti daftar dulu ya, daftar akunnya dulu. Nanti bisa daftar dulu akunnya. Itu ya. Oke, kalau udah daftar nanti tinggal ini kita ikuti ini. Login ya. Ya, kemudian login seperti ini. Oke. Kemudian bisa login ya, kemudian bisa jalankan ya. Silakan. Untuk yang sudah punya ya. Untuk kelas ini ada yang sudah punya belum ini? Sudah punya untuk yang Streamlit-nya? Akunnya sudah punya belum? Belum, Pak. Oh belum, ya dah. Sekarang berarti sekalian daftar aja. Silahkan di Streamlit ini ya. Oke, di Streamlit. Oke, diklik aja ini ya, diklik. Nah seperti ini. Ya silahkan kemudian join community ya. Oke, ini ada tutorialnya juga untuk developnya nanti. Oke, seperti itu. Oke, silahkan daftar dulu ya. Daftar dulu. Oke, kalau sudah, oke silahkan daftar nanti. Yang gratis saja nanti ya. Dipilih yang free nanti. Dipilih yang free. Oke, silahkan didaftarkan dulu ya. Oke, kalau sudah berhasil nanti akan seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Masuk ke share.streamlit.io-nya ini. Nanti akan tampil seperti ini ya. Ini akunnya. Ya, akun saya ini ya. Menggunakan UIN juga ini. Oke, kemudian setelah itu klik deploy ini ya. Yang ini ya. Yang paling kiri ini diklik saja. Oke. Oke, ini akan sudah terhubung otomatis dengan GitHub ya, GitHub yang sudah kita punya yang tadi kita upload 2 file tadi ya. Requirement text sama kalau punya saya kode Python-nya tadi ya, kode Python-nya tadi. Kemudian yang pertama tinggal ngikuti aja ini ya, tinggal diikuti. Oke, yang pertama klik new tadi ya, sudah ya, klik new ya sudah ya. Kemudian yang kedua reponya ini sudah otomatis tampil ini, silahkan dipilih yang ada di GitHub tadi. Di akun GitHub tadi otomatis tampil di sini. Ya, kalau punya saya tadi saya namakan audit situs web. Gitu ya. Oke. Kemudian brandnya diisi main ya ini ya, diisi main, ya dipilih aja. Oke, utama ya. Kemudian ininya dipilih. Ya, tadi ya dipilih file Python yang di-upload tadi. Jadi ada 2 kan tadi ya yang di-upload ya. Yang text, requirement text sama yang Streamlit audit. Dipilih yang Streamlit audit kalau punya saya ya. Nanti menyesuaikan aja punya kalian kode Python-nya apa gitu ya. Kemudian dipilih
Oke, seperti ini. Oke, setelah itu ini situsnya ya. Ini situsnya yang bisa kita buka berbasis web kalau kita pas menjalankan. Gitu ya. Kalau kita pas menjalankan bisa di web. Nah, alamatnya ini. Oke. Oke, setelah itu bisa deploy, bisa di-deploy. Ya, bisa di-deploy langsung ya seperti ini. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini ya. Nah, sudah berhasil ini berarti kan. Jadi kode Python kita sudah berhasil kita running di cloud ini ya. Di service cloud yang mempunyai service Python ya. Ya, layanan-layanan Python. Nah, sekarang sudah bisa kita gunakan ini kode Python yang sudah kita gunakan. Ya, pokoknya seperti ini ya. Ya, ini sudah kita bisa cek untuk cek situs-situs ya. Seterusnya ya. Nah, ini ya, ini aman-aman semua ini, kayak seperti ini. Oke. Oke, kemudian yang kedua itu ya, kalau kita menggunakan kuncinya Google itu kan tadi langsung bisa dilihat di GitHub ya, jadi itu kan sangat berbahaya. Maka kita bisa mengubahnya, ya, mengubahnya dengan setting di sini ya. Nah, setting di modenya. Jadi untuk manualnya bisa kita ketikkan aja di sini ya. Jadi ini bisa menggunakan seperti ini. Kita prompt ya. Ya. Agar key API Google. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, setelah tinggal ngikuti aja ini nanti ya. Jadi supaya aman ya. Jadi di kodenya itu kita aman, jangan ditulis langsung. Nanti kita istilahnya kita ganti. Ya, kita ganti yang semula API key-nya itu langsung terlihat gitu ya. Kemudian nanti diganti pakai ini. Ya, jadi disembunyikan lah. Jadi disembunyikan. Jadi kode API-nya tidak langsung ditampilkan langsung seperti ini kan berbahaya ya. Kayak seperti itu ya. Ya. Tapi diganti nanti ya. Bisa diganti seperti ini. Kemudian di Python-nya diganti seperti itu. Kemudian di Streamlit-nya gitu ya. Kemudian ditambahkan ini. Ya, di Streamlit-nya ini ya, setting secret ini, kemudian ditambahkan kodenya ini. Ya, jadi bisa diklik ya, klik ya gini. Cari setting ya nanti ya. Silakan cari setting ya. Ini ya, cari yang free ini ya. Dan seterusnya ini ya. Oke kan? Ini yang tadi kan, punya saya yang ini ya. Ya, kemudian setting cari secret. Ini setting. Ini ya, dicari setting ini ya, ini setting. Kemudian dicari secret ini ya. Oke, secretnya ini. Oke, nah di sini ditambahkan ini, diganti dengan ini.
Ya, tinggal nyalin aja nanti. Ya, nanti ditambahkan di sini. Ya, tambahkan di sini ya. Nanti disimpan, kemudian dijalankan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk menjalankan kode Python di Streamlit. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum mungkin ada yang mau dipresentasikan atau mau ada yang ditanyakan terkait dengan API-nya Google ya, untuk yang pertama ya, untuk yang tugas kemarin ya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau udah cukup jelas ya? Oke, apakah bisa diterima, ditangkap untuk penjelasan ini? Hari Minggu nggak sih? Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Apakah bisa ditangkap ini? Mas Radipta mungkin bisa mendengar? Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Oke. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dicoba aja, dicoba. Silakan masing-masing kelompok mencoba. Yang pertama, membuat key API-nya Google ya, menggunakan Safe Browsing untuk cek situs apakah situs tersebut mengandung kode bahaya atau tidak dengan API-nya Google ya kan, seperti itu. Oke. Nanti setelah berhasil dibuat kode Python-nya kan, dibuat kode Python yang lokal gitu kan, yang lokal. Kemudian tugas yang kedua, menjalankan kode tersebut di cloud. Yang kita pilih yang Streamlit ya, walaupun banyak yang lain juga ya, bisa yang lain juga bisa. Tapi untuk praktek nanti menggunakan Streamlit. Kode Python-nya tersebut nanti diunggah di GitHub dulu ya, di GitHub dulu. Kemudian nanti ditambahkan requirement text-nya ya, berisi modul ya, modul Streamlit-nya sama modul request dari yang digunakan untuk Python-nya. Ya, kemudian diupload di GitHub, kemudian buka Streamlit ya. Buka Streamlit. Oke, buka Streamlit, kemudian baru ini ya. Oke. Buka Streamlit ya. Kemudian baru di deploy ya. Baru di deploy. Oke, seperti itu. Oke, kayak tadi ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini, jadinya seperti ini nanti. Oke, seperti ini. Jadi bisa dijalankan seperti ini di Streamlit ya, di cloud. Jadi kalau yang kita jalankan pakai ini, kita nggak perlu instalasi Python dan nggak perlu punya resource ya, artinya server dan seterusnya nggak perlu. Jadi kita tinggal yang penting ada perangkat untuk internet ya, untuk koneksi jaringan ya, untuk koneksi jaringan sama laptop ya atau HP untuk akses ke sini. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi untuk deploy sekarang memang sudah arahnya ke cloud ya. Jadi kita harus menguasai ya dasar-dasar ya. Ini adalah dasar-dasar. Nanti untuk kedepannya pengembangnya silahkan ya. Mau menggunakan yang mana silahkan ya. Ada beberapa ya pilihan ya, ada AWS ya, Azure dan lain-lain. Oke, saya kira seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Oke, untuk minggu depan
libur dulu ya, kuliahnya libur dulu karena jadwal UTS ya. Karena jadwal UTS. Oke. Untuk UTS-nya mata kuliah ini membuat modul ya. Jadi membuat modul praktikum. Kemudian sama ini ya, nanti ya, masing-masing kelompok menunjukkan ke saya ini ya, untuk terkait progres ini. Jadi yang pertama progres pembuatan cek situs ini ya, yang di running di Streamlit gitu ya. Saya kira seperti itu. Nanti waktunya 2 minggu ya. Berarti waktunya 2 minggu, UTS-nya 2 minggu. Nanti selama 2 minggu itu nanti bisa ketemu dengan saya atau nanti pas istilahnya jamnya kuliah ya. Pas jamnya kuliah juga boleh. Oke, bisa diterima untuk Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Oke, saya kira cukup. Tinggal dilaksanakan aja ya untuk tugas-tugasnya. Nanti 2 minggu ke depan tidak ada kuliah ya ini ya. Karena UTS nanti tinggal presentasi ke saya aja. Ditunjukkan ke saya lah. Untuk hasil dari deploy-nya ini, di Streamlit ini. Untuk safe browsing-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.